Al-Qasim Abu Abdurrahman di kitab Ibnu Katsir mengatakan, jika seseorang orang beriman itu sudah dianugerahkan 3 hal. Ini penting sekali renungan. Jika seorang beriman atau seseorang itu sudah mendapat 3 anugerah. 1. Hati yang selalu bersyukur. Kedua, lisan yang selalu berzikir. Yang ketiga, diri yang selalu bersabar. Berarti Allah sudah berikan kepadanya kebaikan dunia akhirat. Dan dia insya Allah sudah dijamin masuk surga. Masya Allah. Seorang ya bu, ini renungan yang bagus sekali. Ucapannya singkat tapi penuh dengan makna. Syarat dengan manfaat. Jika seseorang sudah mendapat anugerah atau dianugerahi. 1. Hati yang selalu bersyukur. Kedua, lisan yang selalu berzikir. Ketiga, diri yang selalu bersabar. Berarti dia sudah diberikan Allah kebaikan dunia akhirat. Dan dia insya Allah sudah dijamin masuk surga. Masya Allah. Diri yang selalu bersabar. Ada ujian, dia tidak mengeluh. Suami dipecat, dia sabar. Ma, mohon maaf ya ma. Kedepan ini kita harus lebih hemat. Kenapa pak? Saya lost job, dipecat, difitnah mengambil uang di kantor. Memang bapak ngambil demi Allah mah. Saya difitnah sama kawan akrab saya, sama-sama alumni dulu. Karena saya terlalu cepat jadi GM. Sabar ya mah. Apa kata ibu sebagai istri? Masya Allah pak, barakallah fikir apa? Mungkin karena kita ingin dicoba meningkatkan kualitas kita pak. Di sana dibutuhkan ring 1 kami bu istri itu. Bukan gelisah, bukan marah, bukan emosi, bukan panik. Langsung dia kontak Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah. Sabarkan aku dan suamiku ya Allah menerima ujian. Yang ketiga, luluskan kami mendapat ujian ini. Ibu ring 1 rumah tangga sangat strategis loh bu. 50% kualitas suami ibu sangat dipengaruhi istri. Lihat Pak Harto meninggal istrinya. Masya Allah. Langsung down. Pak Habibie ditinggal istrinya. Terpukul. Rasulullah ditinggal Khadijah. Menangis. Nabi saja begitu kok. Sampai begitu nikah dengan Aisyah. Ya. Rasulullah meninggal itu. Maaf. Istrinya meninggal umurnya 65 tahun. Rasulullah 50 tahun. 3 atau 4 tahun kemudian baru menikah dengan Aisyah. Itu masih kesebut nama Khadijah di depan Aisyah. Karena begitu cintanya Rasulullah. Menjelang meninggal Khadijah bu. Apa katanya depan Rasulullah? Ya Rasulullah maafkan ya. Kesalahan-kesalahanku selama ini. Aku pernah melawan segala macam. Apa kata Rasulullah? Wahai istriku Khadijah. Engkau jauh dari apa yang kau ucapkan itu. Subhanallah. Jadi ibu kalau mau meninggal minta maaf sama suami. Minta maaf sama anak. Nah, maaf ya nak. Waktu kamu dulu kecil sering mama jewer tanpa alasan. Mama kadang bentak tanpa alasan yang jelas. Mungkin sebentar lagi mama dipanggil Allah. Nah, maafkan mama ya nak. Jangan gengsi ibu minta maaf sama anak. Jangan malu minta maaf sama suami. Maaf ya mas. Saya sering melalaikan tugas saya dulu waktu istri. Terutama 5 tahun pernikahan kita. Saya waktu itu bekerja mas. Makan mas terlambat. Pulang tidak ada makanan. Demi Allah mohon maaf ya mas. Nggak berapa lama ibu meninggal. Insya Allah. Allah siapkan ibu surga. Masya Allah. Ya bunda ya. Kalau bisa tiap malam ibu mau tidur pegang tangan suami. Mas kita mau tidur mas. Nggak tahu besok apa saya dibangunkan lagi oleh Allah atau tidak. Mohon maaf ya mas hari ini kopi terlambat. Gulai asam kepedasan. Air minum kepanasan. Sendok kotor dan bau minyak tanah. Memancing mas emosi pagi tadi gara-gara saya. Mohon maaf ya mas demi Allah. Ibu meninggal besok innalillah. Clear dari dosa terhadap suami. Masya Allah. Ya bunda ya. Ada jaminan gak besok pagi ibu meninggal? Belum tentu. Ada jaminan ibu hidup sampai jam 4 sore nanti? Belum tentu. Bisa ibu duluan saya belakangan. Atau saya duluan mengiringi jenazah ibu. Sama aja kan? Jadi tugas kita hari ini apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Karena mati sudah diumumkan tapi dirahasiakan kapan, otomatis standby. Iya bu, kalau kita renungi itu bu, yang diumumkan Allah kepastian mati, bukan kapan mati.
Yang diumumkan Allah kepastian mati kan bukan di mana mati. Yang diumumkan Allah kepastian mati bukan penyebab mati. Ada orang cancer 20 tahun. Saya kena diabetes sudah 13 tahun, Bu. Lihat wajah saya masih fresh, alhamdulillah. Iya. Masih dokter nggak sangka kalau saya gula sampai 600 lebih. Lihat wajah saya masih fresh kayak Aliando, betul? Subhanallah, jangan ketawa Bu, ngenyak itu. Masya Allah. Karena saya pikir Munzir mati bukan karena gula, saya mati karena takdir. Ibu mati bukan karena kanker payudara, ibu mati karena takdir. Gembiralah menyambut surga ketika ibu sabar ketika diberikan sakit. Karena orang sakit dosanya diampuni, diminta atau tidak diminta. Dengan catat ikhlas. Enak saya Bu. Tiap hari dosa saya diampuni. Kenapa? Kadang kambuh bengek, asam urat, kolesterol, mah, gula saya drop sampai 85. Kadang naik kemarin malam kemarin 3 hari yang lalu 385. Jam 11 malam. 4 hari sebelumnya drop 85, turun. Oh, itu ujian. Kenapa aku diuji? Karena selalu ngomong sabar. Jer, jangan ngomong sabar doang dong. Hajar, jangan ngomong beriman dong. Ente udah beriman gak? Ente udah sabar gak? Oh, diturunkan penyakit. Kalau ibu masih, penyakit ibu masih 2. Kalau saya 5. Asam urat, kolesterol, mah, diabetes, asma. Iya. Tapi saya pikir saya mati bukan penyakit. Saya mati karena takdir. Jalani hidup optimis. Saya yakin bisa bertahan 30 tahun ke depan. Walaupun Bu Ayu mungkin sudah dipanggil Allah. Ya, Masya Allah. Subhanallah. Iya, saya yakin 85 masih bisa. Insya harus yakin Bu. Jadi saya bisa menyaksikan anak cucu ibu. Orang tuamu siapa? Bu Suparni. Udah meninggal. Udah Ustaz. Oh, itu murid saya dulu. Saya bilang. Karena umur sudah 85 kan. Masya Allah. Di mana dulu ibu mengaji? Jalan Wijaya Pak. Murid saya. Gitu kan. Karena umur 85. Udah uzur. Subhanallah. Mas Dedi Allah alam sudah dipanggil atau belum? Berapa umur Mas Dedi sekarang? Umur? Nggak tahu dia Bu, karena dia lahir waktu masih kecil. Jadi dia nggak tahu. Iya kan wajar lah dia masih kecil lahirnya. Kalau doa minta berapa? Kalau doa saya bilang ya Allah takdirkan Munzir ya Allah usia 85 agar aku bisa menyaksikan anak cucu dan cicitku. Agar mudah-mudahan aku bermanfaat dan sehat sampai di hari kematianku. Itu doa saya. Takdirkan hamba ya Allah minimal usia 85 ya Allah sehat dan bermanfaat buat Islam, buat umat, buat keluarga aku ya Allah. Kan enak Bu, ngumpul anak cucu saya berapa? 97 orang. Masya Allah. Yang repot setoran. Kok minta uang? Uang nggak ada. Deposito tinggal 7 miliar. Subhanallah. Masya Allah. Ya, ya terus. Dek. Ya ayat 23 belum Dek? Surat 57, 23 belum? Rugilah orang tidak mau ikut pengajian itu Bu. Karena ngaji ini keberkahan luar biasa. Didoakan oleh miliaran malaikat kita hari ini. Sampai bubar. Masya Allah. Terus. Agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu. Terus. Dan tidak pula terlalu gembira terhadapnya. Apa Bu makna ayat ini? Kaya raya tidak hura-hura, miskin tidak putus asa, berhasil tidak bangga, gagal tidak kecewa. Itu yang sering saya omongin. Inspirasinya dari ayat ini saya. Jangan sedih berlebihan ketika dapat musibah, kata Allah. Jangan gembira berlebihan ketika dapat nikmat. Jangan pamer ketika kaya, jangan minder ketika miskin. Itu intisari dari Al-Quran saya ambil selama ini. Bukan ngarang saya itu. Tapi lebih mudah dipahami, saya bikin bahasa yang mudah dipahami, aplikatif. Kaya raya tidak hura-hura, miskin tidak putus asa, berhasil tidak bangga, gagal tidak kecewa. Mas, ada itu tamu. Mas Arif, ada tamu. Masuk Pak, masuk. Gojek. Bu Ayu mau berangkat ya, ada Gojek. Sedang ya Bu, ternyata orang-orang beriman sifatnya dijelaskan dalam narasi Al-Quran itu Bu. Tidak sedih berlebihan ketika dapat musibah, tidak gembira berlebihan ketika dapat nikmat, tidak gampang marah ketika dibuli, tidak mudah bangga ketika dipuji. Oh, itu orang beriman ya. Karena dia cari ridho, bukan cari pengakuan manusia. Orang cari ridho itu
sabar ketika dilecehkan, tidak bangga ketika dipuji, tidak pamer ketika kaya, tidak minder ketika miskin, tidak sombong ketika hebat. Itulah narasi Islam itu. Apa itu Bu? Wasiton pertengahan. Punya bawa mobil Alphard, senyumnya lepas, bawa Avanza, senyumnya ikhlas. Turun dari mobil mewah, senyumnya lepas, naik bajai, senyumnya ikhlas. Jangan naik mobil mewah, berhentinya depan pengajian, naik bajai 300 meter berhenti, minta turun. Bu, masih jauh, rumah Al-Lujah, nggak enak ketahuan sama orang lain. Karena ditanya di sini naik apa Bu? Naik Pajero di antara anak saya. Pada naik bajai, karena 200 meter sudah turun. Kejadian kawan saya Bu itu. Kami pertemuan alumni. Begitu masuk ke ruangan, dia jalan kaki. Kita bilang, nggak bawa mobil? Enggak, kenapa? Di antara supir saya. Ternyata dari kejauhan, kawan saya lihat itu naik ojek. Gitu, Masya Allah. Nggak usah malu, ojo izin. Saya orang beriman itu, kenapa rupanya kalau naik ojek? Betul ya? Tahu kenapa itu? Kenapa gampang minder? Karena kurang iman. Kenapa suka sombong? Karena kurang iman. Karena kita meninggal di bawah ambulan, bukan naik ojek, bukan naik Alphard. Betul kan? Terus kenapa harus minder naik gojek? Kenapa harus bangga naik Alphard? Toh juga meninggal sama kok, bawa ambulan, jenazah kok. Enak kan logikanya? Begitu meninggal disamaratakan posisi. Semua naik ambulan. Semua kain kapan. Semua ditanam. Semua dikuburkan. Disamakan Allah derajat kita di hari kematian kita. Disamakan Allah derajat kita di hari kelahiran kita. Apa itu? Telanjang semua. Waktu lahir ibu ditolong orang. Itu dimandikan. Waktu meninggal harus ditolong orang. Ibu digotong. Berarti kita butuh dengan orang. Iya. Kalau butuh dengan orang kenapa sombong? Subhanallah.